Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Melani Sardi, NIM 1813040104. Baiklah, di sini saya dari kelompok 6 akan membacakan materi, yaitu tentang perjanjian perkawinan dan perkawinan wanita hamil. Yang pertama, pengertian dari perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan atau sering juga disebut dengan huwelijksvoorwaarden adalah perjanjian yang dibuat oleh dua orang calon suami istri sebelum dilangsungkannya perkawinan mereka untuk mengatur akibat-akibat perkawinan yang menyangkut harta kekayaan. Perjanjian perkawinan ini lebih bercorak hukum kekeluargaan. Perjanjian pranikah atau sering juga disebut dengan perjanjian perkawinan, jika diuraikan secara etimologi, maka dapat merujuk pada dua kata, perjanjian dan pernikahan. Dalam bahasa Arab, janji atau perjanjian biasa disebut dengan persetujuan yang dibuat oleh dua belah pihak atau lebih, tertulis maupun lisan, masing-masing sepakat untuk mentaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama. Jadi, itulah pengertian dari perjanjian perkawinan. Sekian, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk perjanjian perkawinan. Isi perjanjian perkawinan menurut pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: 1. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Yang kedua, istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Yang ketiga, jika suami atau istri melalaikan kewajiban masing-masing, dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan. Dalam penjelasan pasal 29 disebutkan bahwa taklid talak tidak termasuk dalam perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan itu dimulai berlaku sejak perkawinan itu dimulai. Dan perjanjian perkawinan ini tidak bisa dirubah kecuali persetujuan oleh kedua belah pihak dan tidak merugikan pihak ketiga yang bersangkut. Saya sama Zafira akan menjelaskan mengenai talak. Talak berasal dari bahasa Arab yaitu at-talaq, yang artinya lepasnya suatu ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan. Menurut istilah, talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan, istri tidak halal lagi bagi suaminya. Talak ada dua macam. Yang pertama, talak raj'i adalah talak ke-1 atau kedua di mana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah, terdapat dalam pasal 118 KHI. Yang kedua, talak bain. Talak bain adalah talak yang memisahkan sama sekali hubungan suami istri. Talak bain ini terbagi dua. Yang pertama, talak bain subgroh adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah, terdapat dalam pasal 119 KHI. Yang kedua, talak bain kubro adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak ini tidak dapat dirujuk atau tidak dapat nikah kembali, terdapat dalam pasal 120 KHI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nikita Yuli Indra, NIM 1813040093. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan-rekan saya tadi, yang mana saya akan menyampaikan materi mengenai pendapat ulama fikih dan aturan kompilasi hukum Islam tentang perkawinan wanita hamil. Yang pertama, pendapat ulama fikih. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa menikahi wanita hamil akibat zina itu hukumnya sah apabila yang menikahinya adalah laki-laki yang menghamilinya. Karena wanita hamil akibat zina bukanlah termasuk ke dalam golongan wanita-wanita yang haram untuk dinikahi. Sebagaimana yang terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 22-24 tentang wanita-wanita yang haram untuk dinikahi. Maka setelah terjadinya pernikahan, keduanya boleh melakukan apapun layaknya sepasang suami istri. Akan tetapi, apabila yang menikahi bukanlah laki-laki yang menghamilinya, maka dalam ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama Hanafiyah, seperti Abu Hanifah dan Asy-Syaibani dan Abu Yusuf dan Zufar. Abu Hanifah dan Asy-Syaibani berpendapat bahwa menikahi wanita hamil akibat zina dengan laki-laki lain itu hukumnya sah, akan tetapi wanita tersebut tidak boleh disetubuhi sebelum dia melahirkan. Karena
benih yang dihasilkan dari perzinaan tidaklah memiliki nilai kehormatan dibanding dengan benih yang dihasilkan dari persetubuhan yang dilakukan dalam ikatan perkawinan yang sah. Maka tidaklah pantas benih yang tidak terhormat tersebut bercampur dengan benih yang terhormat. Kemudian Abu Yusuf dan Zufar berpendapat bahwa menikahi wanita hamil akibat zina dengan laki-laki lain itu hukumnya tidak sah, karena keadaan wanita hamil tersebut menyebabkan terlarangnya persetubuhan sampai melahirkan dan terlarang pula akad nikah baginya. Dengan demikian, menurut pendapat ini, wanita hamil akibat zina hanya boleh dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya. Kemudian, ulama Malikiyah berpendapat bahwa diharamkan hukumnya menikahi wanita hamil akibat zina sampai wanita tersebut bersih, terbebas atau disebut juga dengan istibra dari akibat zina tersebut, yaitu sampai melahirkan. Dan apabila wanita tersebut tidak hamil, maka istibranya sampai 3 kali masa haid atau selama 3 bulan. Selanjutnya ulama Syafi'iyah. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa menikahi wanita hamil akibat zina itu hukumnya sah, baik itu yang menikahi adalah laki-laki yang menghamilinya maupun yang bukan menghamilinya. Karena wanita hamil akibat zina bukanlah termasuk ke dalam golongan wanita-wanita yang haram untuk dinikahi. Selanjutnya ulama Hanabilah. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa tidak sah hukumnya menikahi wanita hamil akibat zina, baik itu yang menikahi adalah laki-laki yang menghamilinya maupun yang bukan menghamilinya, kecuali si wanita memenuhi 2 syarat, yaitu yang pertama telah habis masa iddahnya, yaitu setelah melahirkan. Kemudian yang kedua, wanita tersebut telah bertaubat dari perbuatan zinanya. Karena apabila ia belum bertaubat, maka wanita tersebut masih dihukumi sebagai pezina. Kemudian aturan kompilasi hukum Islam. Dalam kompilasi hukum Islam, menikahi wanita hamil akibat zina itu hukumnya sah apabila yang menikahi adalah lelaki yang menghamilinya. Namun, apabila yang menikahi bukanlah lelaki yang menghamilinya, maka hukumnya tidak sah. Hal ini tercantum dalam bab 8 pasal 53 kompilasi hukum Islam tentang kawin hamil yang berbunyi 1. Seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. 2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat 1 dapat dilangsungkan tanpa menunggu terlebih dahulu kelahiran anaknya. 3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan lagi perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya itu lahir. Sekian dari saya, mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.